Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ruswanto. Kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara membaca hasil dari sebuah Turnitin. Turnitin seperti kita ketahui adalah sebuah aplikasi untuk mengecek atau mendeteksi kesamaan suatu karya ilmiah dengan karya ilmiah yang lain. Misalkan antara skripsi yang satu dengan yang lain, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang lain. Di Turnitin nanti kita bisa melihat penampilan prosentase kesamaan suatu karya ilmiah dan akan menunjukkan keaslian atau originality karya tulis seseorang itu seperti apa. Kali ini saya akan mengambil sebuah contoh judul atau karya ilmiah yang sudah di-upload di mesin Turnitin dan sudah mendapatkan hasil. Nanti kita akan lihat judul dari karya ilmiah itu adalah Students Response to Use of Telegram in English Class During COVID-19 Pandemic by Suwartono. Nah, untuk menganalisa atau membaca hasil laporan Turnitin tadi, kita bisa lihat langsung ke bawah. Di situ akan muncul angka-angka prosentase. Ini laporannya ya, originality report. Di situ akan muncul angka-angka yang bisa menunjukkan apakah karya ilmiah itu memenuhi syarat untuk dipublikasikan atau tidak. Biasanya di beberapa publisher menyarankan 15% ke bawah similarity index. Itu cukup layak. Namun apabila lebih dari 15% maka karya ilmiah tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat, sehingga perlu kehati-hatian bagi para author dalam menulis sebuah karya ilmiah. Nah, ternyata di sini sebagai contoh karya ilmiah yang berjudul tadi memiliki similarity index sebanyak 18%, sehingga perlu peninjauan kembali sebelum dipublish ya, atau dikembalikan kepada autor untuk diperbaiki. Nah, angka 18% ini terbagi atas beberapa hal. Ada internet source dan sebagainya, ada publication dan sebagainya. Nah, ternyata ada angka 4% khusus digunakan di artikel ini yang mengambil internet source dari repository.usd.ac.id, sehingga nanti kita akan mencoba melihat angka 4% ini paling tidak menjadi fokus untuk bisa kita perbaiki. Nah, kita lihat angka 4% ini mewakili nomor 1. Kebetulan di sini kita gunakan indeks warna merah sebagai highlight. Kita lihat ya. Nah, ini contohnya angka nomor 1. Kebetulan di sini angka nomor 1 kita lihat sebagai perwakilan internet source ya. Mungkin setelah dinyatakan atau dicek oleh Turnitin ini, ternyata sang autor ini terlalu banyak menggunakan sumber yang ada di mana tadi, di repository.usd.ac.id. Dalam berbagai kesempatan ternyata untuk di banyak kesempatan jumlah yang paling banyak bisa saja di kategori yang lain, misalkan dalam hal sitasi atau yang lainnya. Nah, dalam hal sitasi atau mengambil teori orang lain, biasanya ini akan menjadi persoalan tersendiri, sehingga para autor ketika mengetahui ternyata
similarity indeksnya itu tinggi, misalkan di bagian citasi ini, maka author mempunyai sebuah strategi paraphrase ya. Paraphrase kebetulan di sini dicontoh tidak terlalu banyak bermasalah sehingga aman. Namun saya akan memberikan sebuah contoh apabila di sebuah karya ilmiah ternyata citasinya terlalu banyak, maka ini akan menjadi sebuah masalah. Maka biasanya para author ini mengambil langkah paraphrasing. Biasanya terdapat dalam sebuah kalimat penuh yang panjang dan diparafrasekan sehingga apa-apa yang ditulis oleh penulis atau autor itu meskipun tetap mewakili maknanya, tetapi kata-katanya harus dimodifikasi sedemikian rupa supaya nantinya oleh mesin Turnitin ini atau pendeteksi similarity tidak bermasalah. Jadi hal pertama ketika kita akan menganalisa sebuah hasil mesin Turnitin adalah kita lihat angka prosentasenya, terus cari yang paling besar. Nah, itulah yang kita perlu perbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.